Wanita licik itu memanfaatkan kasih sayang pria kepadanya. Diam-diam ia menaruh racun pada wanita utama. Namun ia tak sadar, dirinya justru sudah masuk ke dalam perangkap yang disiapkan wanita utama. Sebab wanita itu sudah lebih dulu mengoles racun di cangkirnya sendiri. Saat tabib istana menemukan wanita licik terkena racun, ia sempat kaget sekaligus gembira. Merasa akhirnya mendapat kesempatan membalik keadaan. Dengan pegangan sebesar ini, ia yakin bisa merebut posisi wanita utama. Ia berniat pura-pura menderita lalu minum penawar. Namun penawarnya ternyata semangkuk kotoran sapi. Demi menjaga wibawa, pria itu segera memerintahkan tabib mencari obat yang lebih layak. Tabib pun berkata, bila menggunakan bunga salju Tianchi efeknya sama manjur. Sayang bunga itu hanya ada satu, dan sudah lama diberikan pria itu kepada wanita utama. Pria itu langsung meminta wanita utama menyerahkannya. Namun ia dengan tenang menjawab, bahwa bunga itu bulan lalu sudah dimasak menjadi sup. Tabib lalu mengusulkan, mengambil darah jantung orang yang pernah minum bunga itu dalam setahun terakhir. Efeknya sama mujarab. Wanita licik pun girang, menyangka wanita utama akan jadi kantong darah baginya. Ia pun pura-pura memelas di depan pria itu, mengaku rela menemaninya sampai tua. Membuat pria itu benar-benar menghunus pisau hendak melukai wanita utama. Tak disangka wanita itu berkata, darahnya tak berguna. Karena bulan lalu pria itu sendiri sudah meminum sup yang dicampur darahnya. Artinya hanya darah pria itulah yang bisa menyelamatkan wanita licik. Pria itu tertegun. Tak menyangka yang harus berkorban justru dirinya. Hatinya ragu. Ia merasa wanita licik tak sepadan dengan pengorbanan tubuhnya. Namun bila menolak, ia akan tampak tidak berwibawa sebagai kaisar. Terpaksa ia pura-pura mengangkat pisau. Tapi segera dicegah oleh wanita utama. Menyuruhnya menjaga kesehatan. Pria itu pun lega. Dan semangkuk kotoran sapi kembali dibawa ke depan wanita licik. Awalnya ia yakin cukup menangis manja maka pria itu akan melindunginya. Namun melihat pria itu sama sekali tak bergerak. Ia sadar jika tidak menelan isi mangkuk itu, nyawanya tak akan selamat hari ini. Akhirnya dengan terpaksa ia pun meminumnya. Meski tubuhnya tersiksa, ia masih berharap pria itu menuntut balas bagi dirinya. Namun wanita utama sudah bersiap membuatnya menanggung akibat. Karena di kehidupan mimpi sebelumnya, wanita utama pernah mati ditikam olehnya. Kali ini dengan bantuan sistem komentar ajaib, ia selalu bisa mendahului langkah wanita licik. Suatu hari pria itu membawa wanita licik ke hadapan wanita utama, mengatakan di masa kecil ia pernah ditolong. Kini setelah menjadi kaisar, ia ingin membawanya kembali ke istana, dan berencana mengangkatnya menjadi selir bangsawan. Komentar layar berharap wanita utama menolak mentah-mentah. Namun ia justru berbalik strategi, dengan tenang berkata, meski wanita licik punya jasa, namun karena sudah pernah menikah, menurut aturan hanya bisa diberi gelar selir rendah. Pria itu langsung mengiyakan, dan pergi tanpa banyak bicara. Wanita licik pun menaruh dendam mendalam. Ia lalu nekat meracuni pangeran kecil berusia 6 tahun. Pangeran jatuh pingsan tak sadarkan diri. Wanita utama panik mendengar kabar itu. Sistem komentar berkilau, membisikkan kunci ada pada tungku dupa. Setelah diperiksa, tabib menemukan racun memang bercampur di sana. Wanita utama murka, langsung menebas semua pelayan di sekelilingnya, agar rahasia tak bocor. Ia kemudian melapor pada kaisar, mengatakan pangeran jatuh sakit tiba-tiba. Tabib tak tahu penyebab, tapi mungkin karena benturan hawa saat wanita licik masuk istana. Kaisar gusar, bertanya cara menanganinya. Wanita utama menyarankan, lempar wanita licik ke kolam es lalu suruh berdoa di kuil 7 hari. Barulah hukuman setimpal. Setelah menderita berat, wanita licik kembali berusaha menjebak wanita utama. Kali ini menelan obat pencetus sakit perut, agar bisa pura-pura dituduh diracuni. Namun rencananya berbalik. Dirinya justru keracunan sungguhan, dan terpaksa minum kotoran sapi untuk bertahan hidup. Ia pun bersikeras menuding wanita utama, meminta kaisar membela dirinya. Namun jawaban tenang dari wanita utama berikutnya, membuat situasi langsung